القرب فيها ذل روح بالعشية ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية ذه مجالس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau wa an Abi Hurairah, hadis ke-10. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah, mana sudah kita kenali daripada definisi, daripada terjemah beliau, daripada sejarah beliau. Radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah, anhu daripada beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul rajuli, salatnya seseorang laki-laki, fi jama'atin, pada berjamaah. Salatnya seseorang laki-laki fi jama'atin, pada berjamaah. Yang mana kebiasaannya jamaah itu apa? Terjadi di masjid. Jadi Rasulullah gak menyebutkan di masjid karena ya sudah ketahuan aja kebiasaannya jamaah itu ada di masjid. Jadi sekarang Rasulullah itu berbicara tentang ghalib, tentang kebiasaan. Jadi Rasulullah gak perlu lagi beliau mengatakan di masjid karena memang kebiasaannya jamaah terjadi di masjid. Jadi salatnya seseorang laki-laki fi jama'atin, pada berjamaah, artinya apa? Berjamaah di masjid. Itu tazidu, melebihi. Dari segi pahalanya itu melebihi ala salatihi, atas salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa salatihi, dan salatnya, fi suqihi, di pasar, fi suqihi, di pasarnya, di tokonya, bahasa bisa juga kan, fi suqihi, di pasarnya. Artinya apa? Di tokonya yang ada di pasar. Tokonya yang ada di pasar. Nah, sekarang Rasulullah bicara apa? Tempat. Rasulullah bilang apa? Salatnya seseorang berjamaah, yang mana itu kebiasaannya di masjid, melebihi daripada salatnya seseorang di rumah dan salatnya seseorang di pasarnya. Kenapa? Jadi Rasulullah sekarang menyebutkan rumah dan pasar karena kebiasaannya salat di rumah dan di pasar itu sendirian, gak berjamaah. Ya kan? Padahal kan awalnya Rasulullah bilang masalah jamaah.
Sekarang malah membahas yang sebaliknya, malah membahas apa di rumah dan di pasar. Semestinya kan apa yang jamaah kebaliknya itu adalah tidak berjamaah. Jadi karena sekarang Rasulullah itu berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaannya jamaah terjadi di masjid, dan kebiasaannya sholat kalau di rumah dan di pasar itu terjadinya sendirian, bukan berjamaah. Jadi apa? Sholatnya seseorang berjamaah yang mana biasanya terjadi di masjid, ya kan? Nah, itu melebihi sholatnya seseorang di rumahnya dan di pasarnya, di tokonya yang ada di pasar, yang mana dia itu biasanya melaksanakan sholat sendirian kalau di rumah dan di pasar. Nah, melebihinya itu apa? Bid'an wa 20 darajah. Bid'an sekitar 20, bid'an wa 20 sekitar 23 sampai kitaran 29 derajat. Bid'an wa 20 darajah sekitar 23 dan kitaran 29 derajat. Jadi kan asal makna bid'ah itu kan artinya kan hitungan dari 3 sampai 9. Atau ada juga yang mengatakan apa dari 3 sampai 10. Ya, sebagian ada yang bilang apa lebih sahihnya itu 3 sampai 9. Ya, tapi ya ini memang membingungkan kalau 3 dari 9. Kenapa? Kalau 3 sampai dari apa? Kalau 3 sampai apa dari 3 sampai 10. Kalau ya 10 ya enggak usah bid'an wa 20, langsung aja 30, ya kan? Ya, tapi Allah alam, tapi ya ada yang bilang apa bid'ah itu hitungan dari 3 sampai 9, ada yang bilang apa bid'ah itu hitungan dari 3 sampai 10. Jadi kita artikan apa? Kisaran dari 23 dan kisaran 29 derajat. Antara situ 23 sampai 29 derajat. Jadi sekarang apa yang jadi kita berbedakan? Salat berjamaah di masjid dengan salat di rumah, ya kan? Salat berjamaah di masjid dengan apa? Salat di rumah sendirian atau salat di pasar sendirian. Nah, salat di masjid berjamaah, salat di masjid berjamaah dan salat di rumah sendirian atau salat di pasar sendirian. Nah, maka ini sekarang perbedaannya berapa? Perbedaan di antara keduanya ini adalah 23 derajat atau 24 atau 25, 26, 27 atau 28 atau 29 derajat. Perbedaannya. Ini yang dibahas, salat di masjid berjamaah dengan salat di rumah sendirian atau salat di pasar sendirian. Adapun salat di masjid berjamaah sama salat di rumah tapi berjamaah juga. Bagaimana? Itu apa bukan pembahasan di sini. Tapi ya tentunya pasti ya kalau di masjid ya lebih afdal. Karena kan kalau kita di masjid apa ada yang namanya etikaf. Ya kan? Tapi yang dibahas di sini apa? Yang dibahas sini salat perbandingan di antara salat berjamaah di masjid dan salat di rumah yang sendirian atau salat di pasar sendirian. Jadi sekarang Rasulullah membicarakan tentang masalah al-ghalib, kebiasaan. Membicarakan apa? Ghalib. Nah, maka itu perbedaannya adalah 20 sekitar 23 sampai 29 derajat. Wadzalika, dan yang demikian itu kenapa jadi yang di salat berjamaah di masjid lebih afdol sampai 23 sampai 29 derajat dibandingkan yang salat di rumah sendirian. Kenapa? Anna ahadahum, bahwasanya salah seorang daripada mereka yang pergi ke masjid salat berjamaah di masjid, idza tawaddaa, apabila dia itu berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia itu membaguskan akan wudunya, thumma atal masjid, kemudian setelah berwudu baru dia datang ke masjid. Jadi begitu caranya kalau kita ke masjid. Wudu itu di rumah. Sebelum kita datang ke masjid sudah wudu.
baru kita datang ke masjid, wudu duluan. Setelah itu baru kita datang ke masjid. Tsumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi akan masjid. Jadi berwudu, maka membaguskan wudu. Setelah membaguskan wudu baru dia datang pergi ke masjid. Atal masjidah, mendatangi ia akan masjid. Nah, la yanhazuh itu jadi yang titiknya, di antara titik pentingnya itu dari mendapatkan kelebihan bagaimana? Juga kan antaranya tadi kan dia itu pergi ke masjid, wudu dulu di rumah, bagus wudunya, setelah itu mendatangi masjid, dan juga lagi titik yang penting yang mana itu berkaitan dengan bab kita, la yanhazuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali sholat. Dia keluar dari rumah kenapa? Karena memang pengen sholat. Tidak mengeluarkan dia, atau bisa juga kita artikan tidak membangkitkan dia. Illa shalah, kecuali sholat. Kenapa dia keluar rumah? Kenapa dia sekarang bangkit? Dia sekarang pengen sholat. La yuridu, dia itu enggak menginginkan illa shalah, kecuali sholat. Nah, maka dari itu kan ya seseorang ya berusaha juga ketika dia pergi ke masjid, memang hanya masjid aja tujuannya. Setelah pergi ke masjid nggak ada kegiatan yang lain, memang masjid aja, memang tujuannya hanya masjid. Maka mungkin ya kita alhamdulillah kalau kita pandang ini ada salah seorang imam ya, masya Allah, bisa jadi tauladan. Siapa? Guru Hasbi ya, imam masjid, imam musalla Ar-Raudhah kalau salat asar. Beliau itu kan kalau datang itu sudah hampir asar datang. Langsung ke dekat mihrab. Setelah sholat langsung pulang, kadang nggak ngomong sama orang. Beliau memang nggak suka. Kenapa? Alasannya kata beliau. Beliau pengen, karena kata beliau memang beliau itu diamanahin untuk jadi imam sholat. Jadi memang pengen keluar itu untuk sholat aja. Setelah sholat langsung berusaha untuk langsung balik, jangan sampai ngomong-ngomong sama orang atau mampir di sini, mampir di situ, enggak. Jadi pengen murni ini keluar dan untuk sholat. Jadi beliau datang berusaha langsung ke dekat tempat sholat, dan setelah itu setelah sholat berusaha jangan sampai berkencing ada kegiatan yang lain, ngobrol di jalan atau singgah ke sini situ, enggak. Langsung setelah itu balik. Kenapa? Menjaga supaya memang benar-benar enggak keluar kecuali untuk sholat. Jadi apa kata Nabi? La yanhazu illa shalah, tidak mengeluarkan dia, enggak membangkitkan dia kecuali salat. La yuridu illa shalah, enggak menghendaki sesuatu illa shalah, kecuali hanya salat. Nah, kalau gitu orangnya gitu tadi kan dia wudu dulu di rumah, dia wudu dulu dengan wudu baik. Setelah itu wudunya bagus kan? Dia datangin masjid, memang enggak ada yang diinginkan kecuali salat. Maka kata Nabi lam yakhtu khutwatan, enggak dia itu melangkah khutwatan akan satu langkah pun, illa kecuali rufi'a lahu, diangkat lahu baginya, biha dengan sebab itu langkahan, biha dengannya itu sebab langkah, darajah satu derajat. Tidak melangkah ia akan satu langkah pun, illa kecuali rufi'a lahu, diangkat lahu baginya, biha dengan sebab itu langkah, darajah akan satu derajat. Setiap langkahnya terangkat bagi dia satu derajat di sisi Allah, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan dijatuhkan atau kita artikan dihapus anhu daripadanya, biha dengan sebab itu langkah, khoti'atan akan satu kesalahan. Nah, setiap langkah terangkat derajat, terhapus dosa. Langkah yang kedua terhapus dosa, terangkat derajat, terhapus dosa. Langkah seterusnya lagi terangkat derajat, terhapus dosa. Terus menerus setiap langkahnya dihitung begitu. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Ketika dia masjid, dia niat i'tikaf, maka setiap detik-detiknya itu juga semuanya jadi pahala, ya kan? Semua detik-detiknya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza dakhalal masjidah, maka apabila dakhala masjidah, dia itu telah masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, adalah ia fi shalah, di dalam pahala salat.
fi shalah di dalam pahala salat. Dia terhitung di dalam salat. Maka nanti salatu hiya tahbisu, selama adalah salat, ia salat tahbisu yang menahan ia salat akannya ini seseorang. Jadi seseorang ketika datang dia ke masjid, maka dia itu terus dihitung sholat selama adalah dia ini nunggu di dalam masjid. Kenapa dia nunggu di masjid? Dia ini jadi tertahan di masjid menungguin sholat. Maka waktu yang dia itu menungguin semuanya itu dihitung sholat. Selama adalah sholat, ia sholat itu tahbisu yang menahan ia sholat akannya di dalam masjid. Sholat yang menyebabkan dia tertahan tetap duduk di dalam masjid. Maka dia penungguannya itu semuanya dihitung salat juga. Wal malaikatu dan para malaikat, wal malaikatu dan bermula para malaikat yusallun selalu mendoakan ala ahadikum atas salah seorang kalian madama selama adalah dia fi majlisihi pada tempat duduknya alladzi yang shalla salat ia fihi padanya. Apa doa malaikat? Yaqulun, mengatakan mereka itu para malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah olehmu akannya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah baginya. Allahumma tub alaih, ya Allah berikan taubat, terima taubat, berikan taubat atasnya, terima taubat daripadanya. Nah itu doa malaikat. Jadi ketika seseorang, jadi dikatakan apa? Malaikat tadi mendoakan atas seseorang selama dia itu masih berada di tempat duduk yang mana dia sholat pada itu tempat, pada majelis yang mana dia itu sholat pada itu tempat, mendapatkan doa rahmat, maghfirah dan supaya diterima taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu malaikat senantiasa mendoakan dengan ini doa. Tapi sampai kapan bisa berhenti? Ya bisa berhenti. Ini doa akan terus menerus. Tapi kata Nabi syaratnya apa? Malam yu'dhi fihi, selama dia itu tidak mengganggu, tidak menyakiti orang fihi pada itu tempat. Kalau dia nyakitin orang, ganggu orang, maka sekarang terputus doa dari malaikat kepada dia. Malam yuhdits, selama dia itu tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Malam yu'dhi, jadi selama dia itu tidak mengganggu. Kalau misalnya dia mengganggu orang, menggibah orang, dia misalnya juga mukul orang di masjid, maka terputus pahalanya. Dan selama tidak berhadas. Selama selama tidak berhadas. Jadi ini dua perkara kan. Ada juga mengatakan ini satu perkara aja. Tapi yang kedua ini adalah penjelas bagi perkara pertama. Jadi kan ada yang mengatakan apa? Selama dia itu tidak mengganggu gimana? Artinya selama dia itu tidak berhadas, karena hadas itu mengganggu. Selama tidak mengganggu dan selama tidak berhadas. Yang perkara yang kedua sekarang selama tidak berhadas itu sebenarnya adalah penjelasan bagi perkara pertama. Artinya apa? Selama dia itu tidak berhadas, yang mana hadas itu mengganggu orang. Kalau ada orang duduk, setelah itu dikentut, ganggu orang, kebauan orang, ya kan? Jadi ini satu perkara. Jadi perkara kedua hadas itu menjelaskan bagi perkara pertama yang namanya apa? Mengganggu. Karena kalau orang berhadas mengganggu orang lain yang ada di dalam masjid. Jadi bisa kita artikan gitu juga. Atau arti yang tadi dijadikan perkara yang beda. Yang pertama kan selama tidak mengganggu orang, artinya nggak gibah, nggak menyakiti orang, nggak mukul orang. Dan yang kedua apa? Selama tidak berhadas. Jadi apa? Jadi yang namanya kentut yang ganggu orang sebenarnya. Yang namanya kentut sebenarnya apa? Ganggu orang. Jadi pokoknya malaikat selalu mendoakan selama tidak mengganggu dan tidak berhadas. Malam yu'dhi fihi, selama tidak mengganggu orang, menyakiti orang fihi padanya masjid. Malam yuhdits fihi, selama tidak berhadas fihi padanya masjid. Muttafaqun alaih, ini hadis disepakati alaihi atas kesahihannya. Wa hadza lafdzu Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi ada tadi ngomong apa? Kata Nabi yanhazuh, kan ada kata-kata tadi yanhazuh. Yanhazuh itu kata beliau huwa iya kata-kata yanhazuh bi fathil ya wal ha, dengan baris fathah pada ya dan baris fathah pada ha. Wa bizai, dan dengan menggunakan huruf zai bukan huruf ro. Ini sekarang membahas hurufnya, bukan membahas harakahnya. Adapun tadi apa yang ya dan ha membahas akan harakahnya. Ya barisnya fathah, ha barisnya fathah. Adapun zai sekarang membahas hurufnya. Hurufnya itu zai bukan ro, kan mirip zai sama ro. Nah, bi fathi ya wal ha wa bizai. Dengan baris fathah pada ya dan ha, dan dengan menggunakan huruf zai, artinya bukan huruf ro. Apa artinya yanhazuh? Yukhrijuh, mengeluarkan akannya, wa yunhiduh, dan membangkitkan akannya, atau apa mengerahkan akannya. Bisa kita artikan juga apa? Yunhiduh apa? Mengerahkan akannya. Jadi pokoknya dia apa? Dia itu memang enggak pergi ke masjid kecuali memang untuk salat. An Abil Abbas, diriwayatkan daripada Abil Abbas. Nama beliau siapa? Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, karena Abbas adalah pamannya Rasulullah. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah anhuma, daripada Abdullah dan ayah beliau Sayyidina Abbas. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas disebutkan bahwasanya beliau itu dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Beliau itu dilahirkan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat dikepung di Baikot, berada di Syi'ib Abi Thalib. Kan Nabi pernah di Baikot bersama, dan ketika Nabi di Baikot ikut juga keluarga beliau untuk membela beliau. Semuanya apa? Tinggal di Syi'ib Abi Thalib selama 3 tahun. Nah, ketika itu disitulah dilahirkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan beliau itu diwafatkan dan diwafatkan Rasulullah, dan ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berumur 13 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini berumur 13 tahun. Yang mana ini Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat yang terkenal dalam keilmuannya beliau. Yang mana itu dengan berkah doanya Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama dan alimkan dia pada hikmah dan takwil. Allahumma 'allimhu ta'wil al-Qur'an, ya Allah ajarkan baginya akan takwil Al-Quran. Allahumma barik fihi, ya Allah berikan keberkahan fihi padanya, wansyur minhu, dan sebarkan minhu daripadanya. Jadi apa, didoakan supaya tersebar daripada Abdullah bin Abbas ilmu daripada Al-Quran. Waj'alhu min ibadika sholihin, dan jadikan olehmu akannya daripada hamba-hamba engkau yang saleh. Allahumma zidhu ilman wa fiqha, ya Allah tambahi baginya akan ilmu dan pemahaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana beliau juga terkenal dengan sebutan apa? Terkenal dengan sebutan habar hadhil ummah. Artinya habar, orang yang mempunyai apa? Limpahan ilmu daripada ini umat. Jadi ini umat ada yang namanya apa? Habar, artinya orang yang luar biasa, yang punya ilmu luar biasa banyak. Yaitu diantaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Anna Rasulillah, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, pada apa yang yarwi, meriwayatkan ia Nabi. Fima, pada apa yang yarwi, meriwayatkan ia Nabi, an rabbihi, daripada Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Artinya jauh, tingginya Allah, sucinya Allah jauh daripada segala kekurangan. Allah tinggi artinya apa? Allah tinggi jauh daripada kekurangan. Maha suci artinya suci daripada segala kekurangan. Tabaraka wa ta'ala. Qala, ini qala bisa kita artikan qala bersabda ia Nabi. Kan? Bisa kita artikan apa? Bersabda ia Nabi. Atau bisa juga kita katakan apa? Qala, berfirman ia Allah. Jadi domir di dalam qala bisa kita kembalikan kepada Nabi, dan bisa juga kita kembalikan domirnya itu kepada Allah. Nah, kalau kita bilang qala, bersabda ia Nabi, kan jelas aja itu nanti. Nah, kata Nabi apa? Innallah, bahwasanya Allah katabal hasanat, menulis akan kebaikan, wasayyiat, dan menulis akan kejahatan. Allah menulis, Allah mencatat akan kebaikan dan kejahatan. Nah, kan itu Nabi kan ngomong bahwasanya Allah. Nah, kalau kita katakan apa? Qala, berfirman ia Allah. Allah bilang apa? Innallah, bahwasanya Allah katabal hasanat. Bagaimana kata kita, apakah Allah bilang bahwasanya Allah, beliau nyebutkan diri beliau sendiri? Yang enggak masalah. Itu namanya kalau apa disebutkan apa al-izhar fi maqamil idmar, menampakkan, menzahirkan sesuatu pada maqam dhamir. Kan kalau Allah kan bisa aja beliau nyebutkan apa? Inni katabtul hasanat wasayyiat, bahwasanya aku, ya kan? Aku menulis akan kejahatan, akan kebaikan dan keburukan. Ini aku. Tapi boleh aja beliau menyebutkan apa? Innallah, Allah sendiri menyebutkan apa? Innallah, bahwasanya Allah, boleh. Itu namanya apa? Izhar fi maqamil idmar. Dan ini bisa aja digunakan. Bahkan kita secara pribadi kadang-kadang kita gunakan. Misalnya ada orang bagi-bagi sesuatu. Kita sendiri Al-Fagir secara pribadi sering gunakan gini. Misalnya ada pembagian sesuatu, kata kita nama kita kan Muhajir. Kata kita Muhajir enggak dapat ya. Kita nyebutkan nama kita sendiri, itu memang bisa aja. Itu namanya apa? Izhar fi maqamil idmar. Jadi Allah gak mesti beliau menyebutkan apa? Ini katabtul hasanat wasayyiat, bahwasanya aku menulis akan kebaikan dan kejahatan, gak mesti. Boleh aja Allah sendiri beliau mengatakan apa? Innallah, bahwasanya Allah. Beliau menyebutkan nama beliau. Jadi apa? Domir daripada qala bisa kembali kepada Nabi, bisa kembali kepada Allah. Jadi bisa kita artikan qala bersabda ia Nabi, atau qala berfirman ia Allah. Innallaha, bahwasanya Allah katabal hasanat, menulis akan kebaikan-kebaikan. Allah mencatat akan kebaikan-kebaikan. Wasayyiat, dan Allah menulis, Allah mencatat akan kejahatan-kejahatan. Bagaimana Allah menulis? Ya Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menulis, yang mana sebenarnya apa? Malaikat semuanya nggak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa hakikatnya adalah yang melakukan, yang menulis, yang mencatat semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah menulis akan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Allah mencatat akan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah bayyana, menjelaskan. Dzalika, akan yang demikian itu. Menjelaskan akan yang demikian itu, menjelaskan kepada para malaikat yang bertugas untuk menulis daripada kejahatan seseorang atau kebaikan seseorang. Allah menjelaskan, artinya apa? Menjelaskan kepada para malaikat yang bertugas kebaikan. Allah menjelaskan kepada mereka ini penjelasan supaya enggak tanya-tanya lagi para malaikat, sudah dijelaskan. Satu, sudah kesimpulan, kalau gini, kalau gini tulis ini, kalau gini tulis ini. Enggak perlu malaikat setiap kali tanya sama Allah, enggak perlu, ya kan?
Nah, apa yang dijelaskan Allah kepada malaikat? Kata Allah, faman hamma bihasanah, maka barang siapa hamma, dia itu merencanakan, dia itu berniat bihasanah dengan melakukan kebaikan, merencanakan, berniat. Tapi ini artinya apa? Benar-benar pengen melakukan sesuatu, bukan hanya niat-niat palsu, bukan. Artinya memang benar-benar dia itu apa? Mempunyai keinginan kuat, mempunyai niat yang kuat. Dia mempunyai rencana bihasanah untuk melakukan kebaikan. Falam ya'malha, maka dia tidak melakukan akalnya itu kebaikan yang dia inginkan tadi. Padahal dia sangat pengen untuk melakukan itu kebaikan, ternyata dia enggak melakukan dikarenakan kendala atau sebagainya, kan? Nah, bagaimana apa yang Allah perlakukan kepada ini orang? Kata bahallahu tabaraka wa ta'ala, menulis akannya itu tadi apa? Allah Ta'ala, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, indahu, Allah tulis indahu, di sisi beliau, hasanah kamilah, apa, sebuah kebaikan kamilah yang sempurna. Seseorang dia punya keinginan di dalam hatinya, keinginan yang kuat, pengen apa? Melakukan kebaikan, ternyata dia enggak lakukan dikarenakan apa? Ada halangan atau sebagainya. Ya, dan memang begitu. Kalau ada orang dia kata dia ada mempunyai keinginan yang kuat, setelah itu apa? Dia meninggalkan tanpa ada halangan, berarti keinginannya enggak kuat. Bukti kuat artinya apa? Kalau enggak ada halangan dia akan melakukan, ya kan? Jadi apa? Enggak bisa apa niatnya palsu. Artinya memang benar-benar kalau enggak ada halangan dia lakukan. Nah, maka kalau dia itu memang mempunyai keinginan yang kuat, maka Allah tadi apa atas itu apa ketika dia itu enggak bisa melakukan ini, orang enggak bisa melakukan itu kebaikan, Allah tetap tulis baginya satu kebaikan. Apa? Karena ini keinginan dia itu adalah sebuah kebaikan sebenarnya. Ya kan? Karena niat yang baik itu adalah sebab bagi melakukan kebaikan. Ini kan dia niat untuk melakukan kebaikan. Nah, ini niat adalah sebab. Maka sebab kebaikan itu sendiri adalah kebaikan. Niat untuk melakukan, dia mempunyai niat pengen melakukan kebaikan. Ini kan niat untuk melakukan kebaikan. Nah, ini niat karena dia itu adalah ini niat sebenarnya ada apa? Ini niat adalah sebab bagi kebaikan. Karena dikarenakan ini niat, maka timbullah kebaikan. Nah, sebab kebaikan itu juga dihitung kebaikan. Maka karena dia itu dihitung kebaikan, maka ditulis. Dihitung kebaikan. Wa in hamma, dan jikalau dia itu apa? Merencanakan, dia menginginkan, dia meniatkan biha dengannya kebaikan, fa'amilaha, maka melakukan ia akannya itu kebaikan. Kata bahallah, menulis akannya oleh Allah, asyra hasanat, menjadi 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, sampai kepada 700 dhi'fin, 700 gandaan. Ila al'afin katsirah, sampai kepada gandaan katsirah yang banyak, yang tidak terbatas. Jadi disebutkan apa? Bahwasanya kalau apa yang namanya gandaan itu terjadi jikalau memang dilaksanakan itu amal. Kalau hanya niat ya enggak hasil yang namanya gandaan. Jadi kalau niat ya itu mendapatkan satu kebaikan. Tapi gandaan itu kapan akan terwujudkan yang namanya gandaan? Gandaan itu akan terjadi kalau niat disertakan dengan itu amal. Wa in hamma, dan jikalau hamma dia itu menginginkan, dia merencanakan, dia maniatkan dengan niat yang benar. Dia meniatkan apa? Bisayyi'atin, dengan melakukan sebuah kejahatan. Dia ada mempunyai keinginan dalam hatinya, dia mempunyai niat dalam hatinya pengen melakukan kejahatan. Nah, falam ya'malha, maka dia itu tidak melakukan akannya itu kejahatan.
katabahallah menulis akannya Allah oleh Allah indahu di sisi Allah hasanah kamilah akan satu kebaikan kamilah yang sempurna. Kenapa ini juga ditulis kebaikan? Kan dia ada kejahatan, dia berniat, dia mempunyai ambisi, keinginan yang kuat untuk melakukan kejahatan. Ternyata dia nggak melakukan. Kata dia nggak mau, sudah ini nggak baik kata dia. Nah, ternyata Pak itu ditulis jadi kebaikan. Kenapa? Karena kembalinya seseorang. Artinya apa? Membatalkannya seorang daripada ambisinya, dia nggak mau melakukan kejahatan. Itu adalah sebuah kebaikan juga. Ketika seseorang pengen melakukan kejahatan, setelah itu kata dia nggak usah, jangan, kata dia. Aku nggak mau, ini adalah sesuatu yang menjauhkan aku daripada Allah. Nah ini yang dia itu apa nggak mau melakukan kejahatan itu dihitung kebaikan. Dia nggak mau melakukan kejahatan, nggak mau melakukan kejahatan itu namanya apa? Kebaikan. Yang mana seperti yang kita ketahui kan di dalam Al-Quran juga menyebutkan apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat, bahwasanya kebaikan yudhibnas sayyiat, menghilangkan akan kejahatan. Kata kita ini dia tadi ada niat buruk, ini jahat kata kita. Tapi apa? Sekarang niat dia itu nggak mau melakukan kejahatan, ini sekarang kebaikan. Maka ini kebaikan menghapus daripada itu kejahatan. Jadi yang tertulis hanya kebaikan. Kejahatan apa? Kebaikan menghapus akan kejahatan. Jadi kalau seseorang mempunyai niat pengen melakukan kejahatan dan setelah itu kata dia nggak mau, nggak ingin, ya kan? Dia nggak melakukan. Kenapa jadi dia itu nggak mau melakukan? Karena Allah. Dia itu apa? Tidak mau melakukan kejahatan tadi yang dia ambisi untuk melakukannya. Dia berambisi untuk melakukan kejahatan. Sekarang dia tertegah nggak mau melakukan kejahatan. Kenapa jadi nggak mau? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sama Allah. Dia pengen bertakwa kepada Allah. Nah, ini alasannya karena Allah. Maka baru dia mendapatkan satu kebaikan. Adapun jikalau kata dia, kenapa jadi kalau ditanya, kenapa jadi enggak melakukan ini kejahatan? Kata dia, pengen tadi kata dia ke diskotik, ternyata sudah tutup. Ya enggak dapat pahala. Iya kan? Dia pengen ke tempat maksiat. Kata dia kenapa jadi nggak jadi? Karena tutup sudah, kata dia, terlambat. Apakah dia dapat pahala? Nggak jadi melakukan kejahatan, tetap nggak dapat pahala. Ini yang dapat pahala itu dia itu meninggalkan kejahatan memang karena Allah. Meninggalkan kejahatan karena Allah Taala. Kenapa nggak judi? Kata dia nggak punya uang untuk judi. Ya, itu kan bukan karena Allah. Ya kan? Jadi ini yang dapat pahala, yang ditulis pahala, dia pengen melakukan kejahatan, dia bisa melakukan kejahatan itu dan dia tertegah karena Allah Subhanahu wa taala, enggak mau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baru ditulis menjadi satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan jikalau dia itu merencanakan, dia meniatkan niat yang benar. Artinya apa? Benar-benar pengen melakukan. Biha dengannya kejahatan. Dia memang benar-benar niat pengen melakukan kejahatan. Dia benar-benar memang merencanakan kejahatan. Hamma, merencanakan atau meniatkan. Biha dengannya apa? Dengannya kejahatan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Ada yang namanya ham. Kan di dalam hati seseorang itu ada yang namanya apa? Ada yang sebutannya apa? Ada yang sebutannya hajis. Ini sesuatu masalah maksiat dulu. Sesuatu keinginan maksiat. Keinginan maksiat itu macam-macam derajatnya. Ada yang namanya hajis. Hajis itu apa? Hajis itu adalah sesuatu yang langsung terlontar dalam hati. Kan ya namanya kita manusia, kadang-kadang langsung ada terlintas pengen maksiat, mendadak. Itu namanya hajis, langsung datang. Yang langsung datang awal itu namanya hajis. Ini hajis, ini nggak ada dosanya. Karena kita kan yang memang susah kalau yang supaya nggak ada itu. Yang memang itu kan nggak di dalam kontrol kita. Itu kan biasanya tidak di dalam kontrol kita. Jadi yang langsung meletak dalam hati itu namanya hajis, yang langsung terlontar dalam hati. Nah, kemudian setelah terlontar dalam hati,
Misalnya apa? Ini yang gretek apa? Bukan gretek. Ini namanya itu namanya hajis lah. Ada namanya nanti gretek lain lagi. Jadi yang langsung terlontar itu namanya hajis. Ini enggak dosa. Kenapa? Karena bukan di dalam kontrol kita. Setelah dia masuk ke dalam hati, setelah itu masih berjalan, masih terus ada. Kalau detik pertama yang awal datang itu enggak masalah, enggak dosa. Setelah itu sekarang masih mengalir di dalam hati. Itu namanya apa? Namanya itu khotir, gretek. Yang setelah itu mengalir dalam hati masih ada terbenak di dalam hati. Itu namanya apa? Itu namanya khotir. Setelah mengalirnya itu dalam hati, setelah itu ada bimbang. Lakukan atau enggak? Lakukan atau enggak? Lakukan atau enggak? Itu namanya apa? Haditsun nafs. Gretek hati atau gretek jiwa. Jadi ada hajis. Yang awal apa namanya hajis? Pakai hak lah. Hajis. Pakai hak besar. Pertama adalah hajis, itu adalah yang langsung terlontar di hati. Itu hajis. Alif jim sin. Alif jim sin. Itu langsung terlontar dalam hati, itu namanya hajis. Yang kedua setelah itu ketika mengalir ini sesuatu di dalam hati, itu namanya apa? Khatir. Yang ketiga setelah itu ketika ada kebimbangan, lakukan enggak, itu namanya apa? Haditsun nafsi. Nah, sekarang kata kita tadi yang namanya hajis, yang pertama itu enggak ada dosa. Adapun khatir yang kedua dan jaraya haditsun nafsi, ada dosanya atau enggak? Kalau haditsun nafsi sudah disebutkan Nabi di dalam sebuah hadis. Kata Nabi apa? Innallaha tajawaza an ummati, bahwasanya Allah mengampuni. Artinya apa? Memaafi. Artinya apa? Menoleransi daripada umatku, ma haddatsat bihi nafsuha, sesuatu yang menggeretekkan padanya oleh dirinya, yang membisikkan akannya oleh dirinya, oleh hatinya. Malam tatakallam, selama dia enggak ngomong. Kalau itu maksiat yang omongan, selama dia ngomongin enggak masalah, belum dihitung dosa. Malam tatakallam bih, selama tidak mengucapkan ia dengannya, au ta'mal bih, atau dia mengamalkan, melakukan dengannya. Kalau itu maksiat yang hubungannya maksiat pekerjaan. Selama dia enggak ngomongin daripada maksiat yang berhubungan dengan omongan, atau selama dia tidak lakukan kalau itu maksiat yang hubungannya dengan kerjaan, perbuatan. Nah, kalau yang namanya kata Nabi di sini kan Nabi membahas akan apa? Ma haddatsat bihi nafsuha, sesuatu yang membisikkan dengannya oleh dirinya. Nah, ini haditsun nafs. Haditsun nafs aja kalau kata Nabi masih ditoleransi Allah, masih dimaafin. Apalagi yang namanya khatir, berarti masih dimaafin. Jadi hajis masih enggak ada dosanya. Adapun yang namanya khatir dan haditsun nafsi masih ditoleransi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ham, sekarang kan yang di dalam hadis ini kan membahas hamma, man hamma. Ham, yang namanya ham itu bagaimana, ditoleransi atau enggak? Ini ada khilaf ya memang. Ada yang bilang ditoleransi, ada yang enggak, yang bilang enggak ditoleransi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang ditoleransi, ada yang bilang apa? Enggak ditoleransi. Jadi hamnya itu dihitung maksiat, perbuatannya nanti kalau dia lakukan maksiat. Jadi kan kata Nabi di sini apa? Wa in hamma, dan jikalau ia hamma, menginginkan, dia merencanakan, dia meniatkan biha, dengannya itu maksiat, dengannya itu kejahatan, fa'amilaha, maka melakukan ia akannya, kata Allah, menulis akannya kejahatan. Nah kan, atas akannya kejahatan. Oleh Allah sayyi'atan wahidah, menjadi kejahatan wahidah yang satu. Kejahatan ditulis kejahatan yang satu. Adapun niatnya itu bagaimana? Niatnya ini. Nah, itu yang ada khilaf di antara ulama.
Kalau kejahatannya ya tetap dihitung satu. Kejahatannya dihitung satu. Adapun niatnya ini apakah dihitung juga? Ya kan Nabi sekarang membahas kejahatannya itu dihitung satu jahat. Tapi niatnya bagaimana, dihitung kejahatan atau enggak, itu yang dikhilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan apa? Itu enggak dihitung. Ada sebagian ulama apa? Mengatakan itu tetap juga itu dihitung. Jadi sekarang apa, dia itu melakukan kemaksiatan hati dan melakukan kemaksiatan daripada amal yang sekarang dia lakukan, ya kan? Jadi apa? Dia mendapatkan dua kejahatan. Adapun Nabi bilang ini sayyi'atun wahidah, satu kejahatan, ditulis satu kejahatan. Artinya kejahatan yang tadi itu yang ditulis satu. Adapun Nabi enggak membahas sekarang tentang hamnya. Kejahatannya dihitung satu, hamnya wallahu alam, ya kan? Nah, di situ yang dari titik khilaf di antara ulama. Ada yang bilang itu apa dihitung, ada yang bilang apa tidak dihitung. Jadi kan apa, jelas saja kan insyaallah. Jadi apa, ulama itu enggak menentang hadisnya. Artinya kan hadisnya benar-benar aja, memang ditulis satu. Tapi yang maksud ditulis satu itu apa? Kejahatannya. Ya kan? Bukan membahas, bukan berarti apa? Gak mesti kan hadis itu berarti apa? Ditulis satu kejahatan plus hamnya, bukan. Ada yang berkata begitu, ada yang bilang begitu. Jadi kejahatannya di satu, hamnya juga ditulis kejahatan yang lain, ya kan? Tapi ada juga yang bilang apa? Hamnya itu sudah gak dihitung, gak dihitung hamnya. Hanya semuanya sudah hanya satu kejahatan. Nah, ada pun di sana ada yang namanya apa? Yang namanya azam, tekad yang kuat, pengen melakukan kejahatan, tekad. Nah, ini kebanyakan ulama yang peneliti, ulama pentahqiq, mereka mengatakan bahwasanya kalau azam, tekad kuat untuk melakukan kemaksiatan, itu tetap apa dihitung kejahatan. Tetap itu apa? Ada namanya, ada balasannya. Kan ya setimpal aja. Seperti kita kalau punya niat yang kuat pengen melakukan kebaikan, dihitung kebaikan, ya kan? Kalau orang mempunyai tekad yang kuat pengen kejahatan, dihitung kejahatan. Itu namanya kan azam. Itu azam itu lebih kuat daripada ham. Memang tekad kuat pengen melakukan kejahatan. Dan apa? Ya memang ini bisa diterima sebenarnya, pendapat ini kan memang bisa diterima, memang kebanyakan memang ulama pentahqiq mengatakan azam atas kemaksiatan tetap dihitung kejahatan. Bahkan kan yang namanya seseorang aja kan disebutkan kalau kita mengetahui akan adanya kejahatan di tempat yang jauh, terjadi kejahatan di tempat jauh dan kita biasa-biasa saja kayak kita ridho aja, kita dihitung ikut serta dalam kejahatan. Itu hanya kita ridho aja. Bagaimana kalau memang kita pengen melakukan kejahatan, tekad kuat pengen melakukan kejahatan, ya kan? Ada seseorang melakukan kemaksiatan di dalam hati nggak ada geletek sedikit pun, ya kan? Ini kan salah, ya kan? Karena kan paling sedikit iman kalau kita melihat kemaksiatan, kita ada keinginan, artinya kita ada yang namanya ketidaksukaan di dalam hati kita atas sebuah kejahatan. Itu kan disebutkan adhaful iman, sepaling lemah iman. Nah, apalagi misalnya tekad dia yang pengen melakukan sendiri, ya kan ini. Jadi memang kebanyakan atau kita katakan ulama-ulama pentahqiq mereka mengatakan kalau azam tekad kuat pengen melakukan kemaksiatan itu tetap dihitung kejahatan. Dan juga disebutkan ada seseorang laki-laki, dia itu
Pada suatu hari ketemu sama perempuan. Setelah itu ini perempuan pengen meminta kepada ini laki-laki arah jalan ke sebuah ke sebuah tempat hammam apa namanya. Pokoknya dikata laki-laki, aku akan bawa kamu. Setelah dibawa ternyata dibawanya ke rumah dia. Setelah di rumah langsung dikuncinya dia. Langsung dikunci dia. Setelah itu kata ini laki-laki, aku pengen melakukan kemaksiatan sama kamu. Ini perempuan gak mau, tapi ini perempuan cerdas. Kata ini perempuan, ya bisa juga. Kata ini perempuan, badannya gak mau ini perempuan. Kata ini perempuan, ya bisa. Tapi gak enak kita kalau senang-senang gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada apa-apa. Gimana kalau kamu beli makanan dulu, minuman dulu, supaya kita enak senang-senang. Kata ini laki-laki, oh ya bisa. Kata laki-laki, langsung ini laki-laki pergi keluar tanpa mengunci rumah. Kan tadi dia kan menjebak perempuan, ternyata dia langsung keluar, dia kira perempuan sudah setuju untuk melakukan kemaksiatan sama dia. Ketika ini laki-laki keluar, maka ini perempuan langsung kabur. Setelah ini perempuan kabur, datang laki-laki, ternyata ternyata perempuan sudah nggak ada lagi. Nah, disebutkan ini laki-laki ketika dia hampir wafat masih dia menyebut-nyebut qasidah yang mengingatkan dia akan kejadian yang dia itu pengen untuk melakukan kemaksiatan sama itu perempuan. Jadi keinginan yang kuat itu sampai berbekas sampai dia hampir mati. Jadi ini bahaya. Jadi kan kita itu harus menghilangkan keinginan sebenarnya. Ini yang susah. Kadang-kadang kan seseorang sudah kata dia pengen taubat kata dia, tapi masih ada keinginan dalam hatinya. Ini harus bahasanya dihancur leburkan. Jangan sampai lagi ada keinginan maksiat di dalam hatinya. Maka kata ulama, kalau seseorang taubat itu dia itu harus menghilangkan kelezatan maksiat di dalam hatinya. Dia pernah melakukan kemaksiatan. Nah, seandainya ada maksiat itu, dia nggak merasa kelezatan sedikit apapun. Nggak ada kecenderungan hati kepada itu maksiat lagi. Memang dihancur leburkan daripada kelezatan maksiat di dalam hatinya. Kalau begitu baru yang namanya taubat itu ulama sebagian. Jadi kita berusaha ya semampunya. Kalau pernah kita melakukan kemaksiatan, bagaimana kita membuang itu kemaksiatan? Kita menyudahi itu maksiatan dan kita menjadikan itu maksiat sesuatu yang jelek, paling buruk di dalam pikiran kita. Kata kita ini sesuatu yang buruk. Bahkan sampai nggak ada lagi namanya kelezatan, rasa nggak ada selera sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya dia ada masih selera, itu ya bahaya masih. Ya kita berusaha hilangkan kemaksiatan, hilangkan keinginan untuk melakukan kemaksiatan daripada hati kita. Hancur leburkan itu semua daripada hati kita. Supaya Supaya nggak ada nanti ketika sakaratul maut. Itu yang bahayanya. Ketika sakaratul maut, ingat dulu pernah pengen melakukan kemaksiatan tapi nggak sempat. Ternyata ada keinginan pengen melakukan kemaksiatan itu. Itu bahaya kan? Itu bahaya. Ini seperti yang tadi kita ceritakan ketika dia hampir mati, ingat bagaimana dia merasa kerugian ketika dia mati. Kerugian kenapa nggak sempat melakukan kemaksiatan kemarin? Semestinya kan merasakan kerugian kenapa nggak sempat sedekah, nggak sempat melakukan amal soleh. Ini nggak merasa kerugian kenapa nggak sempat melakukan kemaksiatan. Ini kan ya sangat buruk. Nah, jadi kita berusaha untuk menetapkan di dalam hati bahwasanya kita itu enggak akan lagi melakukan kemaksiatan. Kita enggak mau lagi melakukan kemaksiatan. Disebutkan Man wattana nafsuhu ala tarkil ma'asi jahalat arwahuhu fi alamil malakut. Barang siapa menetapkan di dalam hatinya benar-benar enggak mau melakukan kemaksiatan. Memang menetapkan di dalam hatinya berprinsip yang sangat kuat di dalam lubuk hati terdalam, gak mau melakukan kemaksiatan. Apa yang terjadi? Dia itu ruhnya akan terbang pada alam malaikat, pada alam gaib. Terbang ruhnya. Sekalipun kita lihat dia ada di dunia bersama kita, tapi rohnya beda. Dia ini rohnya itu di alam lain. Kenapa? Gak ada pengen maksiat, gak ada. Dia sudah menetapkan dalam hatinya gak mau sedikit pun melakukan kemaksiatan. Ini orang kita lihat biasa aja, tapi sebenarnya ini seperti malaikat. Kenapa? Rohnya aja sekarang di alam lain sudah bukan. Sekalipun ya ada bahagian daripada roh.
di sini. Karena kalau nggak ada lagi bahagian roh sedikit pun ya mati, ya kan? Tapi bahagian besar daripada rohnya itu sudah di alam lain bersama para malaikat. Di alam gaib. Kenapa? Karena dia sudah memang menetapkan dalam hatinya enggak mau melakukan kemaksiatan. Jadi di situlah ini orang bisa menjadi apa? Seseorang istimewa. Jadi kadang-kadang kan kita tahu ada orang-orang istimewa, ada orang-orang dekat sama Allah. Kenapa? Karena memang hatinya beda. Hatinya sudah memang enggak ada lagi keinginan kemaksiatan. Rohnya sudah sama para malaikat. Rohnya itu di alam lain sudah. Di alam yang gaib. Nah dari situlah kita selalu menguatkan taubat, kita memperbanyak daripada istighfar. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada benar-benar taubat di hadapan Allah. Gak ada lagi sedikit pun keinginan bagi kita untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang kita berusaha menetapkan di dalam hati kita. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan taubatan nasuha. Amin. Allahumma amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أسعد مخلوقاتك ومداره سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil lil Imam Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya Al-Amiri rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada perkataan beliau, waruya dan diriwayatkan an Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah, anhu daripada beliau, annahu bahwasanya beliau qala berkata fi kalamin. Qala beliau berkata atau beliau mengatakan fi kalamin pada sebuah perkataan yang mana ini perkataan baka bihi menyebabkan menangis bihi dengannya an Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar apa? Abi abi wa ummi, demi ayahku, wa ummi dan demi ibuku, anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, laqad balagha, sungguh sampai, min fadilatika, daripada keutamaan engkau, daripada keunggulan engkau, daripada kelebihan engkau, sampai itu indallah, di sisi Allah, an balagha, bahwa an ba'atsaka, bahwa mengutus ia Allah akan engkau akhiral anbiya, akhir para nabi. Tapi walaupun akhir pada nabi, wa dzakaraka, dan Allah menyebut akan engkau fi awwalihim, pada awal daripada para nabi. Nabi adalah nabi terakhir, tapi ketika Allah pengen menyebut Nabi Muhammad, Allah sebutkan Nabi Muhammad adalah apa? Nabi Muhammad disebut yang paling pertama daripada yang lain. Faqala, maka Allah berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim. Wa idz, dan ingatkan, sebutkan, idz ketika akhadna kami ambil minan nabiyyin daripada para nabi, mitsaqahum akan janji mereka, mitsaqahum akan janji mereka. Ini kan sudah para nabi. Setelah itu disebutkan lagi apa sebutan dengan apa secara lebih khusus namanya, perorangannya. Ternyata ketika lebih khusus
Allah malah menyebutkan Nabi Muhammad yang lebih dahulu. Wa minka, dan dari engkau wahai Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang lebih dulu. Wa minka, dan dari engkau, wa min Nuh, dan daripada Nuh. Nabi Nuh belakangan, Nabi Muhammad lebih dulu disebutkan. Wa minka, dan daripada engkau, wa min Nuh, daripada Nuh, wa min Nuh, daripada Nabiullah Nuh, wa Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim. Jadi sebutkan para nabi secara jumlah. Setelah itu ketika Allah pengen menyebutkan lebih khusus, Allah memulai dengan Nabi Muhammad lebih dahulu daripada nabi yang lain. Itu menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad. Al-ayata kan biasanya artinya tamimil ayata, sempurnakan akan ayat. Bi abi wa ummi, demi ayahku, wa ummi, dan demi ibuku, anta engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad balagha, sungguh sampai, min fadilatika, daripada keunggulan engkau, indahu, di sisi Allah, anna ahlan nar, bahwasanya para penghuni neraka, yawaddun, menginginkan mereka itu, an yakunu, bahwa jadilah mereka, ata'uk, mentaati mereka itu akan kau. Para ahli neraka mereka itu menginginkan, mengangan-angankan seandainya mereka itu taat kepada engkau. Wahum, dan mereka itu ketika mengangan-angankan itu baina atbaqiha, berada di lapisan-lapisannya neraka. Ketika mereka itu berada di lapisan-lapisan neraka, yu'adzabun, mereka itu diazab. Mereka itu mengangan-angankan seandainya dulu kami itu kata mereka taat sama Nabi Muhammad. Yaqulun, mereka itu mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, kata mereka. Ya laitana, seandai-andainya kami, ata'na, kami itu dulunya mentaati akan Allah. Ata'na Allah, kami dulunya mentaati akan Allah. Wa ata'na Rasul, dan kami dulunya mentaati akan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai mereka sudah dalam neraka pun masih ngomong begini, seandainya, kata mereka. Artinya mereka itu masih mengangan-angankan seandainya mereka itu dulunya taat sama Nabi Muhammad SAW. Warawa Syekh Abdul Hasan Al-Harrani Al-Maghribi, dan meriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Harrani Al-Maghribi fi kitabihi, pada kitabnya beliau, alladzi, yang sannafahu, mengarang Imam Abdul Hasan, akannya ini kitab, beliau mengarang akannya fi asma'in Nabi, ini kitab pada nama-namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsiruha, dan tafsir, penjelasan baginya nama-nama Nabi. Jadi beliau Imam Abdul Hasan Harrani mengarang kitab, menyebutkan akan nama-nama Nabi, dan menyebutkan akan penjelasan, pentafsiran bagi nama-nama Nabi. Annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam itu kitab menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabah, Nabi itu menasabkan. Nabi menasabkan, Nabi menisbahkan, Nabi menghubungkan nafsahu, akan diri beliau. Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi menyabdakan, ana Ahmad, aku Ahmad, kata Nabi. Wa ana Muhammad, dan aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Thumma rafa'a nasabahu, kemudian Nabi lagi mengangkat akan nasab beliau. Teruskan Nabi lagi nasab beliau. Ila Adam, sampai kepada Nabi Allah Adam. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, wa Adamu min turab, dan Adam itu dari tanah, kata Nabi. Jadi Nabi menyebutkan, aku Muhammad bin Abdullah bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, terus sampai Nabi menyebutkan sampai Nabi Adam. Diangkat Nabi sampai Nabi Allah Adam. Setelah itu kata Nabi, wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Wa turabu minaz zabat, dan tanah itu daripada buih. Wazabadu minal bauji, dan buih itu daripada ombak. Ombak atau gelombang air yang di lautan sama aja kan? Gelombang air atau ombak. Wal mauju minal ma, dan ombak itu daripada air. Wal ma'u minad dirrah, dan air itu daripada ad-dirrah. Apa bisa kita katakan atam? Apa bisa katakan apa? Awan. Awan yang tebal. Awan yang tebal yang menuangkan akan air. Wadirratu, dan awan tadi yang tebal yang menuangkan air itu minad dhababah, daripada awan yang tipis asalnya, ya kan? Minad dhababah, daripada awan yang lembut, yang tipis.
Wadhababatu dan awan yang tipis yang lembut itu unsyiat dibuat, diciptakan. Min nuri Muhammadin daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau sekarang fa in sahha hadza, maka jikalau sahih riwayat hadza ini min jihatin naqli daripada sisi atau dari segi an-naqli periwayatan an-naqli periwayatan, jikalau sahih pada segi periwayatan fahuwa maka ia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aslul wujud, asal daripada terwujudnya al-insani manusia, asal daripada keberadaan manusia, asal wujudnya manusia, asal keberadaannya manusia. Khalqan, beliau itu asal manusia, khalqan pada penciptaan, wa takwinan dan daripada pembentukan. Memang beliau itu asal daripada manusia. Wa ma ahsana qaulu Sayyidil Hakim, dan alangkah bagusnya perkataan As-Sayyidil Hakim, Sayyid yang bijaksana, Abi Abdillah, nama beliau Abi Abdillah At-Tirmidzi. Fihi padanya itu masalah. Beliau ada menyebutkan sebuah kata-kata pada ini masalah. Haitsu qala, sekira-kira qala beliau mengatakan qad warisal majda bi abaihi, sungguh mewaris ya Nabi al majda akan kemuliaan bi abaihi dengan kakek moyang beliau. Kakek moyang beliau Nabi itu mulia, maka Nabi pun mewaris kemuliaan dari mereka. Dan bahkan seperti yang kita kemarin katakan Nabi itu menjadikan kakek moyang beliau semuanya mulia dengan sebab beliau. Nabi mewaris kemuliaan daripada kakek moyang beliau, dan bahkan kakek moyang beliau semuanya mendapatkan kemuliaan dengan Nabi Muhammad SAW. Wa warasal majda, dan Nabi mewariskan ia al-majda akan kemuliaan li abnaihi, bagi anak keturunannya. Li abnaihi, bagi anak-anaknya, artinya bagi keturunannya. وقام قطبا لمحيط العلا والمجد قد حف بأرجائه وطهرت أجزاؤه فاقتدى يطهر الكل بأجزائه وكان ظلا فمحاه السنا ومثبتا فان بإفنائه وكان في غيبة أكوانه يقطر ماء المجد من مائه. Nah, kita baca aja ini cukup aja yang tadi bait yang pertama. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah, anhuma daripada keduanya, anin Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, lamma khalaqallahu Adam, manakala Allah menciptakan Nabi Allah Adam, ahbatani, Allah menurunkan akan aku, ilal ardi, ke bumi, fi sulbihi, pada sulbinya Nabi Allah Adam. Di sulbinya Nabi Allah Adam, ketika Allah turunkan Nabi Allah Adam, aku ada, kata Nabi, di sulbi Nabi Allah Adam. Allah menurunkan aku juga ketika aku berada di sulbi Nabi Allah Adam. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan akan aku fi sulbi Nuh, pada sulbinya Nabi Nuh, fi safinah, pada perahu. Ketika Nabi Allah Nuh berada di perahu, ya kan terjadi banjir yang sangat luar biasa besarnya. Nabi Allah Nuh di atas perahu, Nabi Muhammad ada di dalam sulbinya Nabi Allah Nuh di dalam perahu. Maka kata kita Nabi Allah Adam ketika diturunkan daripada langit, Nabi Muhammad ada di sulbinya Nabi Allah Adam, maka dikarenakan Nabi Muhammad lah Nabi Allah Adam tetap dijaga Allah dan diterima Allah taubatnya Nabi Adam, dan Nabi Allah Adam setelah itu didekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihi salam berada di perahu, dan ketika itu Nabi Muhammad berada di sulbinya Nabi Allah Nuh ketika Nabi Nuh di perahu. Maka sebenarnya dengan berkat Nabi Muhammad ada, maka Nabi Allah Nuh dan semua umatnya beliau selamat. Semuanya adalah Nabi Muhammad sebenarnya. Wa qadhafa bi, dan Allah melontarkan bi dengan diriku, finnar, pada api. Fi sulbi Ibrahim, pada sulbinya Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim dilontarkan oleh Namrud ke dalam api, ya kan? Sebenarnya Nabi Allah Ibrahim gak hancur, api gak bisa membakar Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya itu karena Nabi Muhammad ada di sulbinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Thumma lam yazal, kemudian senantiasa yanquluni, Allah memindahkan diriku, minal sulbil karim, daripada sulbi yang mulia, minal aslabil karimah, daripada sulbi yang mulia, ilal arhami tahirah, kepada rahim yang suci, hatta akhrajani, sehingga mengeluarkan akan aku Allah oleh Allah, hatta akhrajani Allah, sehingga mengeluarkan akan aku oleh Allah, mim baini abawai, daripada antara dua ibu bapakku. Artinya kan dari Nabi ayahnya Nabi dan ibunya Nabi keluar Nabi Muhammad SAW. Lam yaltaqiya, enggak bertemu keduanya ayah dan ibunya Nabi, ala sifahin qad, atas perzinahan qad sama sekali. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, ke atasnya lagi semuanya atas pernikahan yang benar, enggak ada perzinahan sama sekali. Wa ila hadzal ma'na, dan kepada ini makna asyara, mengisyaratkan, ammuhu, oleh pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Al-Abbas, itu Sidina Abbas radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah, anhu, daripada beliau, haitsu qala, sekira-kira Sidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu, bahwasanya aku ingin an amtadihuk, untuk memuji engkau. Qala, bersabda ia Nabi, qul, katakan, silahkan muji. Qul, katakan, kata Nabi, artinya katakan itu pujian. Kata Nabi apa? Lam yafdudillahu faka, tidak mencerai-beraikan oleh Allah faka, akan mulut engkau. Artinya apa? Tidak mencerai-beraikan oleh Allah akan gigi engkau. Didoakan Nabi supaya apa? Giginya tetap gak copotan semuanya, enggak. Supaya apa? Giginya tetap bagus sampai tua. Nah, ini sekarang bukti bagi kita bahwasanya yang namanya memuji Nabi, yang namanya apa? Memuji Nabi, kita kan maulid, ada acara maulidan, kita kan muji Nabi. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa? Sidina Abbas aja pengen memuji Nabi, kata Nabi, silahkan katakan apa itu pujiannya. Semoga Allah enggak merontokkan akan gigi pian. Didoakan Nabi supaya apa? Allah enggak merontokkan, enggak mencerai-beraikan daripada giginya Sidina Abbas. Faqala, maka Sidina Abbas mengatakan, min qabliha, dari sebelumnya, tibta, engkau adalah orang yang mulia, fi dzilal, pada naungan, wa fi mustaudain, dan pada tempat persimpanan. Kan Nabi Muhammad apa? Di dalam simpanan, artinya apa? Di dalam selbi Nabi Allah Adam, kan di tempat yang aman. Haitsu yukhsaful waraqu, ketika yukhsaf, diambil atau dicabut al-waraqu, akan daun-daun surga. Kan Nabi Allah Adam alaihi salam ketika memakan akan buah khuldi, ya kan? Maka tiba-tiba pakaian surga beliau hilang semuanya. Langsung beliau mencabut akan daun di dalam surga untuk menutupi tubuh, untuk menutupi aurat. Nah, ketika itu summa habattal bilad, kemudian engkau turun al-bilada, kepada negeri, turun dari langit ke dunia. La basyarun, ketika itu la basyarun, bukan manusia engkau. Engkau ketika itu belum jadi manusia, masih apa bahasanya kan apa, masih air mani, masih disulbi. La basyarun, bukan manusia engkau, artinya belum menjadi manusia engkau. Anta, engkau, wala mudghatun, dan tidak juga engkau itu gumpalan gumpalan daging, wala alaqah, dan bukan juga engkau ketika itu gumpalan darah. Bal nutfatun, akan tetapi engkau masih air mani. Tarkabus safin, engkau menaiki akan perahu ketika bersama Nabi Allah Nuh, masih disulbi Nabi Allah Nuh. Engkau menaiki akan perahu, waqad, dan sungguh aljama, membisukan, nasara, akan berhala nasar. Ini kan nama berhala, nasara, akan berhala nasar, wa ahlahu, dan keluarganya nasar. Siapa keluarganya nasar? Keluarganya nasar Yaguth, kan berhala Yaguth. Siapa lagi keluarganya nasar? Keluarganya nasar Ya'uq, berhala Ya'uq, kan ada nasar, ada Yaguth, ada Ya'uq. Ini semuanya nama berhala. Ya, insyaallah ya, ini nama ya. Wallah alam kalau ada manusia nama ini. Mungkin kalau ada ya mungkin mirip aja, enggak persis lalu. Mungkin ya karena orang aja ngomong-ngomong, kita enggak tahu jelas nama aslinya ya. Mungkin kira-kira. Tapi ya ini nama berhala Nasar, Nasr. Apa Nasr atau Nasr? Yaguth dan Ya'uq. Nasr, Yaguth dan Ya'uq.
Nah, membisukan akan mereka itu semua al-gharaqu oleh banjir yang menenggelamkan. Ketika tenggelam nggak bisa ngomong semuanya sudah. Ya memang nggak bisa ngomong artinya semuanya apa? Dibisukan artinya apa? Ditarik semuanya. Nggak bisa apa-apa. Ya memang mulai awalnya nggak bisa apa-apa juga memang berhala. Tapi orang-orang bodoh aja yang nyembah akan berhala. Tunqalu engkau dipindah min salibin ila rahimin daripada sulbi kepada rahim. Dari sulbi ini ke rahim ini, ke sulbi ini ke rahim ini, dari sulbi ini ke rahim ini. Idza madha alamun bada tabaku apabila berlalu generasi bada timbul lagi tabaku generasi yang baru. Waratta naral khalil engkau melewati akan api yang dimasuki oleh Nabi Allah Ibrahim al-Khalil. Engkau masuk juga bersama Nabi Allah Ibrahim al-Khalil di dalam api. Mutamakkinan engkau itu bertetap fi sulbihi pada sulbinya Nabi Allah Ibrahim. Kaif anta apa? Fi sulbihi anta. Engkau bertetap pada sulbinya Nabi Ibrahim. Anta engkau. Kaifa yahtariqu? Kalau engkau yang ada di dalam sulbinya Nabi Allah Ibrahim, kaifa yahtariq? Bagaimana mungkin Nabi Allah Ibrahim itu bisa terbakar? Kalau ada Nabi Muhammad yang di dalamnya, ya kan? Jadi ya memang sebenarnya semua keunggulan itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta tawa baituka sehingga ihtawa meliputi apa mengandung baituka oleh bisa kita artikan asal makna kan rumah. Mungkin bisa kita artikan apa keluarga engkau. Keluarga engkau al-muhaimin yang terjaga daripada keburukan. Nah, mengandung akan engkau oleh keluarga engkau. Yang mana ini keluarga yang mana ini? Keluarga min khindifi alya, keluarga yang daripada puncak kemuliaan. Keluarga yang daripada puncak kemuliaan yang tinggi. Antah tahan nutuku, di bawahnya ada apa tanjakan-tanjakan artinya apa tempat-tempat yang tinggi. Jadi engkau sekarang di sana kata Sidina apa? Kata Sidina Abbas banyak kabilah-kabilah yang lain mulia, tapi engkau sekarang berada pada tempat yang tinggi, yang paling tinggi. Di bawah ada tanjakan-tanjakan artinya tempat-tempat yang tinggi yang lain, kemuliaan-kemuliaan yang lain, tapi engkau berada yang paling atas. Wa anta dan engkau lamma ulita manakala engkau itu dilahirkan asyraqatil ardu bersinar oleh bumi. Dunia semuanya bersinar ketika Nabi lahir. Wadha'at dan bercahaya binurikal ufuqu dengan cahaya engkau al ufuqu oleh penjuru-penjuru semuanya bercahaya. Fa nahnu maka kami fi dzalikal diya pada itu cahaya. Wa fin nur dan pada itu sinar. Wasubilir rasyad dan pada jalan-jalan petunjuk nakhtariqu berjalan. Faslun fima warada min fadli baladai maulidihi wa wafatihi. Sampai sini mudahan yang kita pelajari bisa manfaat berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. الفاتحة بنية الفروح والمنور ورسول صالح جسد وروح وتبات النصوح وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.